Hai guys, kembali lagi di channel ini. Dan setelah kemarin kita bahas tentang Windows 11 22H2 Ghost Spectre, kali ini kita akan bahas lagi sebuah Windows 11 yang dimodifikasi menjadi lebih ringan, yaitu Windows Phoenix OS. Operating system ini banyak kemarin yang request di komentar, baik itu di channel Level Up ID ataupun di channel ini. Dan banyak juga yang bilang kalau Windows Phoenix OS ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Ghost Spectre. Nanti kita juga akan buat perbandingannya, mungkin kita akan sharing di channel Level Up ID atau mungkin di channel ini juga. Jadi silahkan kalian subscribe ke channel ini juga buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan tidak usah lama-lama, langsung sekarang kita akan install dulu Windows Phoenix OS-nya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan download dulu file ISO Windows 11 dari Phoenix Light OS-nya. Kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube dari Phoenix Light OS. Kalian bisa lihat-lihat videonya di sini, atau kalau kalian mau subscribe juga boleh. Dan kalian juga bisa langsung kunjungi website dari phoenixlightos.com. Kemudian untuk download kalian tinggal masuk ke menu downloads. Setelah itu scroll ke bawah dan kalian tinggal pilih edisi mana yang ingin kalian download. Di sini ada dua. Yang pertama ada Pro Plus, Home Plus, dan LTSC Plus. Yang kedua ada Pro Gamer, Home Gamer, dan Ultra Light. Kemudian di sini ada keterangannya, untuk pengguna yang umum direkomendasikan untuk download yang versi Pro Plus, Home Plus, atau yang LTSC Plus. Tetapi kalau kalian sudah sering oprek Windows, kalian bisa download yang Pro Gamer, Home Gamer, atau yang Ultra Light ini teman-teman. Di sini kita akan download yang versi ini aja teman-teman, yang Pro Plus, Home Plus, dan juga LTSC Plus, karena nanti kita akan coba beberapa aplikasi dan tidak hanya untuk gaming ya. Tapi kalau kalian ingin gunakan hanya untuk gaming, kalian bisa coba yang satunya lagi. Kemudian untuk download kalian tinggal klik di sini. Setelah itu kalian bisa memilih versi dari file ISO yang ingin teman-teman download. Di sini banyak versi, mulai dari yang Windows 11 22H2, yang OS build-nya 22621, kemudian di sini juga ada yang versi stabil, yang versi terakhirnya 22.652. Jadi silahkan kalian sesuaikan file ISO mana yang ingin teman-teman download. Selain Windows 11 ada juga Windows 10, jadi silahkan teman-teman pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk yang akan kita download di sini, kita akan download yang ini aja, yang Phoenix Light OS 11 Pro, versinya yang 22621.105. Tinggal klik di sini. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian tinggal pilih download here. Setelah itu kalian tinggal klik di sini. Kalau ada seperti ini kalian bisa close. Dan kalian tinggal tunggu proses downloadnya sampai selesai. Untuk ukurannya 2,2 GB, jadi pastikan kuota kalian cukup untuk download file ISO ini teman-teman. Selanjutnya setelah kalian download filenya, kalian perlu ekstrak dulu. Caranya klik kanan, setelah itu pilih 7-zip, kemudian kalian bisa pilih extract here. Kalau ada permintaan password seperti ini, kalian bisa masuk ke websitenya lagi, dan ini adalah passwordnya teman-teman. Kalian tinggal copy aja, lalu paste di sini dan pilih OK. Dan sekarang kita sudah mendapatkan file ISO dari Phoenix Light OS Windows 11 versi 22621-nya. Kalau teman-teman belum punya 7-zip, kalian bisa cari aja di Google 7-zip, kemudian silahkan install dulu di laptop atau di PC kalian. Kemudian sekarang kita akan membuat bootable Windows 11 Phoenix Light OS-nya. Kita akan pasang flash disk-nya terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu sebuah aplikasi, yaitu Rufus, untuk membuat bootable-nya. Silahkan buka browser kalian, lalu ketikkan lagi Rufus. Lalu masuk ke website rufus.ie, lalu scroll ke bawah, dan kalian tinggal download yang versi portable aja. Kalau ada iklan seperti ini, kalian bisa langsung close. Dan setelah terdownload, langsung pilih open file, kemudian pilih yes. Lalu kalian bisa close browsernya. Setelah itu pastikan di sini flash disk kalian sudah terdeteksi, lalu pilih select. Kemudian pilih file ISO yang sudah kalian ekstrak tadi. Setelah itu pilih open. Kemudian pada partition scheme silahkan kalian sesuaikan dengan partition style hard disk atau SSD yang akan kalian install Windows-nya. Cara untuk ceknya, kalian klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management. Kemudian silahkan kalian cari di mana teman-teman ingin menginstal Windows 11-nya. Misal kita akan install di disk 1 ini, kalian klik kanan, setelah itu pilih properties. Kemudian pilih volume, lalu kalian tinggal baca partition style-nya. Kalau di sini GPT, berarti kalian setting partition scheme-nya GPT. Tetapi kalau di sini MBR, berarti kalian setting ke MBR. Di sini karena GPT, jadi kita setting ke GPT. Setelah itu pilih OK, dan kalian bisa close disk management-nya. Kemudian kalian tinggal pilih start,
lalu pilih OK untuk buat bootable Windows 11 Phoenix Light OS-nya teman-teman. Oke, di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai, kalian bisa langsung close. Kemudian kita akan langsung install Windows 11 Phoenix Light OS-nya. Tapi sebelumnya tips buat kalian yang mau install ulang atau ingin menginstal operating system Windows, kalian cek dulu di file Explorer. Kemudian kalian cari di mana kalian ingin menginstal OS-nya. Misal kalian ingin install di drive G, kalian klik kanan, setelah itu pilih rename. Lalu beri nama, misal kita beri nama Windows Light OS. Setelah itu enter, kemudian pilih continue. Karena nanti kalau kalian tidak beri label atau nama seperti ini, nanti kalian akan susah untuk mencari mana partisi yang akan kalian install Windows-nya teman-teman. Setelah itu silahkan kalian restart laptop atau PC kalian dan langsung masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari PC yang akan kita install Windows 11 Phoenix Light OS-nya. Untuk masuk menu BIOS caranya berbeda-beda, tergantung dari merek motherboard atau merek laptop yang kalian gunakan. Jadi silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS. Begitupun tampilan dari BIOS-nya akan berbeda-beda tergantung dari merek motherboard atau merek laptop yang kalian gunakan. Tetapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash disk bootable yang sudah kita buat. Untuk di PC yang kita gunakan ini, kita tinggal masuk ke advanced mode. Setelah itu masuk ke menu boot, kemudian pada boot option nomor 1 kalian enter, lalu kalian ganti ke UEFI SanDisk, sesuai dengan merek flash drive yang kalian gunakan. Kemudian kalian tinggal enter, setelah itu pencet F10 untuk menyimpan settingannya dan pilih yes, lalu enter lagi untuk restart dan akan langsung masuk ke flash disk bootable-nya. Setelah loading maka akan langsung masuk ke Windows Setup seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa memilih edisinya, apakah menggunakan Windows Defender atau tidak. Kalau kalian ingin install yang dengan Defender, kalian pilih yang Defender on. Tetapi kalau kalian ingin lebih kecil dan lebih ringan lagi, kalian bisa pilih yang Defender off. Di sini kita akan coba untuk yang Defender off agar kita bisa tahu seberapa kecil Windows 11 Light OS ini saat kita install di PC yang kita gunakan ini. Kemudian kalian tinggal pilih next. Setelah itu pilih partisi di mana kalian ingin menginstal Windows 11-nya. Karena tadi kita sudah beri label Windows 11 Light OS, jadi di sini mudah untuk kita mencari partisinya. Tetapi kalau kalian tidak beri label, maka dia akan tampil partition 1, partition 2, partition 3 seperti ini teman-teman. Kalian harus menghafalkan total size atau ukurannya. Tetapi kalau kalian beri label tadi, kalian tidak perlu ragu untuk memilih partisinya. Kita akan pilih yang ini, kemudian kita langsung format dan pilih OK. Untuk datanya pasti hilang semua ya teman-teman karena kita format. Setelah itu tinggal pilih next untuk menginstal Windows-nya. Setelah selesai kalian bisa langsung pilih restart untuk restart laptop atau PC yang kalian gunakan. Dan setelah restart maka akan langsung masuk ke Windows 11 Phoenix Light OS-nya teman-teman. Untuk peinstalannya sangat cepat sekali jika dibandingkan dengan Windows 11 versi original. Kemudian kita akan langsung connect ke internet dulu teman-teman. Lalu kita coba setting resolusinya dulu biar lebih tajam gambarnya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat untuk klik kanannya juga berbeda jika dibandingkan dengan Windows 11 versi original. Kita pilih display setting, setelah itu kita set ke 1080p. Kemudian yang pertama kita cek langsung berapa besar dari Windows 11 yang kita install ini. Masuk ke File Explorer, setelah itu klik kanan, Properties. Dan ukurannya di sini hanya 4 GB teman-teman. Jadi ini lebih kecil jika dibandingkan dengan GhostFactor. Kalau GhostFactor itu 7 GB kalau kita install di PC yang kita gunakan ini. Kalau untuk Windows 11 Phoenix Light OS ini hanya 4 GB. Kemudian kita cek berapa RAM usage-nya. Buka Task Manager. Oke, tampilannya sudah menggunakan tampilan yang baru ya. Untuk RAM usage-nya di sini juga lebih kecil, jadi hanya 1,5 GB, tapi memang tidak terlalu kecil ya, karena masih lebih dari 1 GB sebelum kita install dan jalankan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Sebagai perbandingan dengan GhostFactor, kalian bisa tonton yang berikut ini. Sebenarnya kalau kalian ingin mencoba yang lebih kecil lagi, kalian bisa pilih yang versi satunya tadi teman-teman, yang gamer. Selanjutnya kita akan cek beberapa perbedaan dari Windows 11 versi original jika dibandingkan dengan versi ini. Yang pertama kita cek dulu versi dari Windows-nya, pencet Windows R, lalu kita ketikkan WinVer. Dan di sini untuk Windows yang digunakan kalau menurut Windows versionnya adalah versi 22H2, OS build-nya 22
621.105 teman-teman. Lalu yang pertama yang kelihatan adalah dari sisi taskbarnya. Di sini tidak ada widget. Kalau di Windows 11 versi original itu di bagian kiri ada widgetnya, di sini tidak ada widget. Kemudian kalau kita klik kanan di taskbarnya akan ada menu seperti di Windows 10. Tetapi kalau di Windows 11 versi original itu menunya akan berbeda dengan ini. Ya, karena memang Windows 11 versi Phoenix OS Lite ini menggunakan Start All Back. Jadi kalau kalian pilih Properties, maka dia akan tampil aplikasi Start All Back-nya teman-teman. Kalau kalian off-kan, kemudian kalian restart, maka dia akan tampil taskbar Windows 11 yang aslinya. Kalau kalian klik kanan, hanya ada menu taskbar setting, dan ini yang sama seperti Windows 11 versi original. Kemudian kita cek aplikasi-aplikasi yang terinstall, kita pilih menu start. Kemudian tampilan dari menu startnya juga berbeda dengan tampilan Windows 11 karena ini menggunakan Start All Back tadi teman-teman. Lalu kita cek mulai dari accessibility. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Kemudian kita coba di apps. Di sini ada kalkulator, kamera, kemudian ada Get Started, Microsoft Store, Notepad+, dan beberapa aplikasi lainnya. Untuk Windows Security kita coba buka. Kemudian untuk Windows Defender-nya tidak ada ya, karena kita install yang tanpa Windows Defender. Kemudian untuk game di sini sudah ada beberapa game yang terinstall, mulai dari Digger, Icebreaker. Kemudian ada juga game bawaan dari Windows 7. Lalu di sini juga ada game bawaan dari Windows XP teman-teman. Jadi nggak hanya Windows 7, Windows XP pun juga ada. Kemudian ada Startup di sini kosong, Tools ada berapa yang masih bisa digunakan di sini. Lalu ada Windows Accessories, ada Windows PowerShell juga masih aktif. Windows sistemnya di sini CMD, Control Panel dan Run. Task Manager juga masih ada. Kemudian Windows Tool-nya juga masih cukup lengkap. Kemudian di sini juga ada beberapa icon bawaan dari Phoenix Lite OS ini, mulai dari Recycle Bin, kemudian ada Extras, Power, Game, dan juga Info. Yang pertama di Extras ini kita cek ada beberapa folder dan juga aplikasi yang bisa kalian gunakan. Ada tools untuk ganti username, kemudian untuk install Google Chrome, Firefox, ada info, dan juga ada Tiny Wall Firewall. Kemudian ada juga wallpaper yang disediakan di sini. Jadi ini seperti bawaan dari Windows versi Phoenix Lite OS ini teman-teman. Kemudian ada Power. Di Power ini kalian bisa setting power plan-nya. Kemudian ada Games. Ini sama seperti yang di menu start tadi. Kemudian ada Info. Nah ini ada channel YouTube si Phoenix Lite OS-nya. Kemudian ada juga website Phoenix Lite OS-nya yang sudah kita buka di awal tadi teman-teman. Kemudian kita coba beberapa fitur di Windows 11 22H2 seperti Tab View. Kita coba cek. Oke, masih aktif. Kemudian kita coba cek di bagian Quick Access, harusnya Bluetooth-nya sudah berubah. Oke, sekarang Quick Access Bluetooth-nya sudah sesuai Windows 11 22H2. Kemudian kita coba cek lagi untuk fitur Snap Layout-nya. Kalau di Windows 11 22H2 itu Snap Layout-nya nggak hanya dari sini, tapi juga bisa kalian drag ke atas. Nah, ini juga sama, fitur Snap Layout-nya masih ada dan tidak dihilangkan teman-teman. Kemudian tampilan dari file Explorer-nya pun juga sama seperti Windows 11 original versi 22H2. Di sini ada Home, tetapi di sini yang tidak ada adalah OneDrive-nya karena memang OneDrive itu sudah di-disable atau di-uninstall di Phoenix Lite OS ini, teman-teman. Kemudian kita coba cek lagi di menu setting apakah ada yang berbeda. Untuk layout dari menu settingnya di sini sama seperti original dari Microsoft, teman-teman. Kemudian kita coba buka storage, lalu show more categories. Pilih Reserve, dan di sini bisa kalian lihat untuk virtual memory, kemudian system reserve dan juga hibernation file sudah di-disable ya, makanya dia ukuran atau size Windows 11-nya bisa lebih kecil jika dibandingkan dengan versi original. Kemudian di sini kita coba masuk ke activation, dan di sini status Windows-nya langsung aktif ya tanpa kita melakukan aktivasi. Ini kami tidak tahu ya apakah ini aktif karena kami memang menggunakan lisensi Windows 10 Pro Original atau karena memang sudah diaktifasi dari Phoenix Lite OS-nya. Tapi kalau melihat keterangan di sini sepertinya ini aktif karena kami memang menggunakan lisensi Windows 10 Pro asli. Jadi kalau kita install Windows 11 Pro itu sudah otomatis langsung aktif ketika terkoneksi ke jaringan internet. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu pembahasan tentang Windows 11 Phoenix Lite OS ini. Untuk pembahasan lebih detail lagi kita akan bahas di video selanjutnya.
termasuk pengujian digunakan untuk produktif, edit video, edit foto, dan juga untuk gaming. Bagaimana performa dari Phoenix Light OS ini? Apakah lebih baik dan juga lebih stabil jika dibandingkan dengan Windows 11 modifan dari Ghost Spectre? Jangan lupa kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat kita upload video yang menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.